Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik kan? Baik, Ibu. Puji Tuhan, ya. Baik, hari ini kita akan memulaikan pembelajaran kita, namun sebelumnya di sini Ibu mau pimpin dalam doa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kalau itu kita sudah belajar mengenai ekosistem. Hari ini kita akan mempelajari mengenai keanekaragaman hayati dan klasifikasi. Namun sebelumnya Ibu mau mengabsen dulu ya. Ya, Ibu mau mengabsen dulu. Adeline? Ada Adeline? Hadir, Bu. Ribi Tresia? Ribi. Ini Ribi di mana ya? Ini mungkin kemut ya suaranya. Oke, Uci. Uci. Oke, Tasya. Hadir, Bu. Oke. Ya, jadi ini yang dua mungkin jaringan ya, terkendala jaringan. Nah, oke. Kita lanjut, kita masuk ke materi keanekaragaman hayati dan klasifikasi. Oke, lanjut. Slide berikutnya. Nah, baik. Di sini pengertian keanekaragaman hayati pasti sudah pernah dipelajari juga di SIP. Jadi keanekaragaman hayati ini adalah keberagaman makhluk hidup berdasarkan perbedaan ciri yang dapat diketahui melalui observasi. Nah, keanekaragaman hayati ini terbagi menjadi 3 berdasarkan tingkat genetik, tingkat spesies, dan tingkat ekosistemnya. Nah, kita akan bahas satu persatu dari tingkat-tingkatan ini. Oke, lanjut. Nah, jadi keragaman tingkat genetik ini terjadi karena keanekaragaman susunan gen dan memunculkan variasi antar individu dalam spesies yang menyebabkan tidak ada individu yang sama persis. Oke. Berikut kita lihat contohnya. Contoh dari keanekaragaman tingkat genetik ini. Nah, ini merupakan bunga satu spesies, namun terlihat di situ ada perbedaan warna dari ketiga bunga ini. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna pink, dan ada yang berwarna putih. Oke, lanjut. Ini contoh keanekaragaman genetik pada hewan. Ini merupakan hewan lalat yang matanya itu berbeda. Yang satu berwarna coklat kemerahan dan yang satu itu dia berwarna terang, berwarna putih. Oke, lanjut. Ya, berikut contoh keanekaragaman genetik pada manusia. Nah, dapat dilihat kalau pada manusia ini terdapat perbedaan pada matanya. Nah, manusia itu yang di sebelah itu matanya itu warnanya sedikit terang, berwarna kebiru-biruan, sedangkan yang satunya itu berwarna gelap seperti manusia pada umumnya, berwarna coklat kehitaman. Oke, lanjut. Berikut keanekaragaman tingkat spesies. Nah, setiap spesies ini terbentuk atas pengaruh kandungan genetik dengan habitatnya, menunjukkan adanya jumlah dan variasi jenis organisme. Lanjut.
Nah, contoh keanekaragaman jenis pada familia Aracaceae. Keempatnya ini menempati habitat yang berbeda dan merupakan satu famili. Yang aren itu tumbuh pada daerah pegunungan, sedangkan kelapa di daerah pantai, pinang di tempat kering, dan nipah di tempat basah. Oke, lanjut. Berikut keanekaragaman tingkat ekosistem. Oke, ya ini menggambarkan jenis populasi organisme dalam suatu wilayah. Ditunjukkan dengan adanya perbedaan faktor abiotik. Ditunjukkan dengan adanya perbedaan komposisi jenis populasi organisme. Oke, lanjut. Nah, di sini kita lihat macam-macam ekosistem yang ada di dunia. Ya, ini ekosistem yang ada di dunia yang biasa kita lihat nih. Hutan hujan tropis, ada savana, ada hutan gurun, padang rumput, lanjut. Ada hutan decidovus, hutan konifer, tundra, terumbu karang, lanjut. Berikut manfaat keanekaragaman hayati. Nah, di sini ada beberapa manfaat dari keanekaragaman hayati. Yang pertama, sebagai sumber plasma nutfah. Yang kedua, produktivitas ekosistem. Yang ketiga, perlindungan air dan tanah. Yang keempat, pengolahan sampah. Yang kelima, nilai sosial dan budaya. Yang keenam, pengatur iklim. Dan yang ketujuh, sarana pengembangan ilmu. Belum, guys. Ilmu pengetahuan, pendidikan, rekreasi, dan wisata. Oke, lanjut. Nah, ini keanekaragaman hayati di Indonesia. Ya, Indonesia itu merupakan negara megadiversitas yang 17-25% spesies makhluk hidup di dunia terdapat di Indonesia. Dan 40.000 spesies tumbuhan, 350.000 spesies hewan, 12.000 jenis jamur, dan 1.500 jenis monera terdapat di Indonesia. Oke, lanjut. Nah, ini ada perkiraan jumlah spesies biota utama, mulai dari monera, jamur, rumput laut, lumut, pteridopita, tumbuhan berbunga, serangga, moluska, ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Di sini dapat dilihat perbandingannya di Indonesia dengan di dunia. Oke, lanjut. Nah, aktivitas manusia yang mempengaruhi keanekaragaman hayati. Oke. Aktivitas manusia yang menurunkan keanekaragaman hayati. Oke, lanjut. Ya. Di sini aktivitas manusia yang menurunkan keanekaragaman hayati. Yang pertama itu perusakan habitat dan perubahan tipe tumbuhan. Berikut penggunaan pestisida dan pencemaran lingkungan. Penebangan dan pembukaan hutan. Pemanfaatan sumber daya alam hayati yang berlebihan dan pertambangan dan perburuan liar. Selain itu, ada juga aktivitas manusia untuk melestarikan keanekaragaman hayati ini. Ya, seperti pembiakan in situ, yaitu pembiakan makhluk hidup langka dalam habitat aslinya. Nah, misalnya mendirikan cagar alam. Mendirikan cagar alam. Berikut pembiakan ex situ, yaitu pembiakan makhluk hidup langka di dunia di luar habitat aslinya. Nah, misalnya penangkaran hewan di kebun binatang. Oke, lanjut. Nah, klasifikasi makhluk hidup. Nah, pengelompokan makhluk hidup ke dalam tingkatan tertentu berdasarkan kesamaan karakter yang dapat diamati, antara lain
morfologi, sifat genetik, dan tingkah laku. Nah, tujuan dari klasifikasi ini adalah untuk menyederhanakan makhluk hidup yang beraneka ragam, dan terdiri dari 7 takson, yaitu yang pertama regnum untuk tumbuhan, kingdom untuk hewan, divisio untuk tumbuhan, phylum untuk hewan. Berikut klasis, ordo, familia, genus, dan spesies. Oke, lanjut. Ya, berikut jenis-jenis klasifikasi. Yang pertama, ada klasifikasi ilmiah, alamiah, klasifikasi artifisial, klasifikasi konvensional, klasifikasi modern, klasifikasi genetik, klasifikasi evolusioner. Ya, ini adalah jenis-jenis klasifikasi ya, yang secara umum digunakan. Oke, lanjut. Oh, ternyata masih ada satu klasifikasi kladistik. Oke, lanjut. Oke, berikut ada sistem kingdom. Yang dimana ini ada beberapa sistem kingdom yang sering digunakan. Yang pertama 2 kingdom, yaitu plantae dan animalia. 3 kingdom, monera, plantae, animalia. Dan 4 kingdom, monera, fungi, plantae, animalia. 5 kingdom, monera, protista, fungi, plantae, dan animalia. Dan 6 kingdom, virus, monera, protista, fungi, plantae, dan animalia. Oke, lanjut. Oke, kita masuk pada binomial nomenklatur. Ya, jadi binomial nomenklatur ini adalah penamaan makhluk hidup yang menggunakan bahasa Latin. Umumnya terdiri dari 2 kata. Nah, kata pertama itu nama genera atau genus yang diawali huruf kapital. Diawali huruf kapital, dan kata kedua nama spesifik atau spesies yang ditulis dengan huruf kecil. Nah, penulisan nama ilmiah ini ditandai dengan membuat 2 garis yang terpisah untuk nama genus dan nama spesies, atau dicetak dengan huruf miring. Nah, contohnya, di sini ada contohnya Varanus komodoensis. Oke, lanjut. Nah, jadi materi kita cukup sampai di sini. Ibu kira sudah semua ya, semua sudah dipahami. Jadi, atau mungkin ada yang belum dipahami, ada yang ingin ditanyakan? Ya, sepertinya tidak ada. Sudah paham, Bu. Ya, Sudah paham. tidak paham ya. Ya, ini tadi sama Uci sudah ada ya. Mungkin masih terkendala jaringan ya. Oke. Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu rasa pertemuannya cukup sampai di sini. Dan di sini Ibu mau memberikan tugas untuk adik-adik sekalian untuk diisi. Jadi tugasnya itu adalah membuat resume dari materi yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, resumenya itu diketik. Setelah diketik, dibuat itu kalian harus mencari referensi dari beberapa jurnal mengenai materi kita hari ini. Ya, mencari jurnal 3 referensi mengenai materi hari ini, dan itu dibuatkan resume. Setelah dibuatkan resume, jurnalnya itu dilampirkan di bawah ya. Oke, ada yang ingin bertanya?
mengenai tugas ini? Ada, Bu. Tugasnya, Ibu, saya mau bertanya, tugasnya itu ditulis tangan atau diketik? Chat. Tidak keluar suaranya Itu kamu. diketik, dibuat, setelah itu dibuat dalam PDF. Setelah itu dikirim ke Ibu, langsung dikirim ke Ibu saja. Oke? Oke, Bu. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Oke, kalau lagi Ibu akhiri perkuliahan kita malam ini. Ibu ucapkan terima kasih untuk kehadiran adik-adik. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.